Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Wa qala al-imam qutbud da'wah wal irsyad al-habib Abdullah bin Alawi al-Haddad radhiyallahu ta'ala anhu wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi asrarihi fid dharain, amin. Wa 'alaika bit tawakkuli 'ala Allah ta'ala. Fa inna man tawakkala 'ala Allah kafahu wa a'anahu wa tawallahu wa awlahu. Wa man yatawakkal, qala Allah Ta'ala, wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Wat tawakkulu min thamarati sidqit tauhid wa thabatihi fil qalbi wa istilaihi 'alaihi. Qala Allah Ta'ala, Rabbul masyriqi wal maghribi la ilaha illa huwa fattakhidhu wakila. Fanzur kaifa bada'a bi itsbatir rububiyyah thumma bi itsbatil infiradi bil ilahiyyah thumma amara bit tawakkuli alaihi jalla wa ala wa lam yabqa fi tarkihi udhrun lil bariyah. Para bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara jamaah pengajian di Masjid Jami' yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita akan melanjutkan kajian kitab Risalatul Mu'awanah setelah Al-Imam Abdullah bin Alawi al-Haddad dalam kitab ini membahas secara panjang lebar tentang kewajiban untuk selalu zuhud dan keutamaan zuhud. Maka beliau melanjutkan nasihatnya kepada kita agar kita selalu tawakal, selalu berserah diri kepada Allah, selalu bergantung dan bersandar kepada Allah. Karena hanya dengan tawakal kepada Allah, hanya dengan bergantung kepada Allah itu orang akan selalu dicukupi oleh Allah. Dengan hanya bergantung kepada Allah itu orang akan selalu ditolong oleh Allah. Hanya dengan berserah diri kepada Allah, orang akan selalu diurusi dan dilindungi oleh Allah. Itu yang dimaksud ada kitab ini, nasihat beliau. Wa 'alaika bittawakkuli 'ala Allah ta'ala. Dan haruslah Anda tawakal, berserah diri, bergantung, bersandar hanya kepada Allah Ta'ala. Mengapa demikian? Fa inna man tawakkala 'ala Allah, karena orang yang tawakal kepada Allah itu kafahu, maka dicukupi oleh Allah, wa a'anahu, dan dibantu oleh Allah, wa tawallahu, dan diurusi oleh Allah, wa aulahu, dan dikasihi oleh Allah. Allah Ta'ala berfirman dalam rangka menjanjikan kepada orang-orang yang tawakal pasti akan selalu dicukupi dimanapun berada, tidak mungkin kekurangan. Itu janji Allah. Kalau Allah berjanji tidak mungkin diingkari. Allah berfirman dalam Al-Quran surat At-Talaq ayat 3. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Dan barang siapa yang tawakal kepada Allah, bersandar hanya kepada Allah, maka Allah pasti mencukupinya. Jadi kalau Allah sudah berjanji itu, kita tidak boleh sedikit pun ada ragu. Tidak boleh sedikit pun
ada sesuatu yang diandalkan selain Allah. Wat tawakkulu min thamarati sidqit tauhid. Tawakal itu adalah dari buah tauhid yang benar, kebenaran tauhid. Artinya ketika orang itu benar-benar bertauhid, mengisahkan Allah, pasti tawakal. Wa thabati, dan menetapnya tauhid. Tauhid itu illallah, jadi hanya Allah yang menciptakan, yang mengatur, yang ngurus, yang menghendaki, yang nolong, yang jaga, yang bisa memberi manfaat, yang bisa menolak bahaya. Itu tauhidnya. Selain Allah sama sekali makhluk tidak ada apa-apanya, tidak bisa apa-apa. Apapun dan siapapun selain Allah. Jadi yang bisa itu hanya Allah. Yang mengatur hanya Allah, yang nyukupi hanya Allah, yang jaga hanya Allah, yang menghendaki apapun hanya Allah. Selain Allah, kalau Allah tidak menghendaki apa-apa, tidak akan bisa berbuat. Ya. Itu tauhid. Ketika orang itu tauhidnya benar, pasti tawakal. Apalagi kalau tauhid itu sudah merasuk, ya, meresap dalam hati, wastilai alaih. Dan tauhidnya itu benar-benar menguasai hati. Jadi semakin sempurna tauhid seseorang, pasti semakin sempurna juga tawakalnya kepada Allah. Dan semakin sempurna tawakalnya, semakin dicukupi oleh Allah, semakin dilindungi oleh Allah, semakin dijaga oleh Allah. Maka manusia yang paling tawakal kepada Allah itu adalah para nabi dan rasul. Itu orang-orang yang sempurna tawakalnya kepada Allah. Kenapa demikian? Karena mereka itu orang yang paling bertauhid, yang paling mengesahkan Allah, yang paling memurnikan Allah. Maka para nabi selalu dicukupi, selalu dijaga, selalu tentrem, tenang, ya. Dalam keadaan apapun, dimanapun, ya, tetap tidak pernah takut, tidak pernah gelisah, tidak pernah susah, karena di hatinya hanya ada illallah, yang diandalkan hanya Allah. Nah, begitu para kekasih Allah, para auliaillah yang menjadi pewaris nabi, pewaris rasul, tidak mungkin diangkat jadi kekasih Allah kecuali pasti telah tertanam pada hatinya tauhid dan tawakal yang sempurna kepada Allah. Oleh karena itu maka Al-Imam Abdullah bin Al-Haddad ini menasihati kita agar kita terus belajar memantapkan tawakal. Qala Allah Ta'ala berfirman, Rabbul masyriqi wal maghribi la ilaha illa huwa fattakhidhu wakila. Allah berfirman dalam surat Al-Muzammil ayat 9. Rabbul masyriqi, Allah yang mengurus, ya, seluruh makhluk di timur wal maghrib dan di barat. Jadi yang memiliki, yang menciptakan, yang menguasai, yang mengurus, yang mengatur, ya, seluruh makhluk di timur, pucuk timur maupun di ujung barat, dimanapun makhluknya, itu yang menciptakan Allah, yang ngatur Allah, yang ngurusi Allah, yang nyukupi Allah, yang jaga Allah, yang menghendaki apapun Allah. Tidak ada sesuatu yang menyertai Allah. Itu makna Rabbul masyriqi wal maghrib. Sudah dikatakan Rabbul masyriqi wal maghrib, la ilaha illahu. Tidak ada Tuhan yang benar semua kecuali Allah. Artinya yang bisa menolong itu hanya Allah, yang bisa menyelamatkan hanya Allah, yang bisa memberi manfaat hanya Allah, yang bisa menolak bahaya hanya Allah, yang bisa nyukupi hanya Allah, yang bisa ngasih rezeki hanya Allah. Itu tauhid. Setelah kita disuruh bertauhid dengan ayat ini, terus maka Allah menyuruh kita fattakhidhu wakila. Maka jadikanlah Allah itu sebagai zat yang diserai, yang
dijadikan wakil, tempat bersandar, tempat berlindung, karena yang mengurus seluruh makhluk hanya Allah. Yang menciptakan Allah, yang ngatur Allah, yang nolong Allah, yang menyelamatkan Allah, yang jaga Allah, yang nyukupi Allah. Maka kita harus bergantung hanya kepada Allah. Fanzur, kata pengarang kitab ini, coba perhatikan ayat tadi. Kaifa bada'a bi isbatir rububiyyah. Bagaimana Allah memulai dengan menetapkan sifat ketuhanan, yang mengatur, yang ngurus itu hanya Allah. Summa bi isbatil infirad bil ilahiyah. Kemudian Allah menetapkan sifat ketuhanan yang murni, hanya milik Allah, yang berhak disembah, yang berhak dimintai tolong, yang berhak untuk dimintai perlindungan hanya Allah. Tsumma amara bitawakkuli alaihi. Kemudian Allah menyuruh untuk tawakal kepada Allah Azza wa Ala. Oleh karena itu kata pengarang kitab ini, falam yabqa fi tarkihi uzrun lil bariyah. Maka tidak tersisa dalam meninggalkan tawakal, tidak ada alasan sedikit pun bagi manusia untuk tidak tawakal. Allah ibadahu bitawakkuli alaih, dan sungguh Allah telah menyuruh hamba-hambanya untuk tawakal kepada Allah. Wa raghabahum fi, dan Allah menganjurkan pada hamba-hamba ini untuk selalu tawakal kepada Allah biqauli, dengan firman-Nya, wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Al-Mujadalah ayat 10, ada di surat lain, surat Al-Maidah ayat 23. Wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Kata Allah, dan hanya kepada Allah maka tawakallah kalian jika kalian orang-orang yang beriman. Jadi kalau ngaku orang mukmin, buktinya harus tawakal. Kalau orang ngaku mukmin, sumpah mukmin, tapi ada yang diandalkan selain Allah, belum benar dikatakan mukmin. Begitu juga masih banyak ayat-ayat lain yang mewajibkan orang mukmin harus selalu tawakal. Di antaranya dalam surat Al-Anfal, Allah menerangkan tentang mukmin yang hakiki, mukmin yang benar. Ada 5 ciri orang mukmin yang benar, kata Allah. Mulai surat Al-Anfal ayat 2 sampai 3 dan 4. Allah berfirman, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Orang-orang mukmin itu hanyalah yang apabila disebut Allah gemetar hatinya, takut, benar-benar mengagungkan Allah. Itu tanda iman. Ada rasa takut kepada Allah, selalu berusaha mengagungkan Allah. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Apabila dibacakan ayat-ayat Allah, bertambah iman. Termasuk ayat-ayat Allah itu nasihat-nasihat agama yang semua itu bersumber dari Al-Quran. Maka sebagian ulama mengatakan ciri yang kedua, orang mukmin itu senang menambah ilmu agama yang bisa menguatkan iman. Dasarnya ayat tersebutnya. Terus ini sifat yang ketiga, wa 'ala rabbihim yatawakkalun, dan hanya kepada Tuhan mereka tawakal. Ini ciri yang ketiga. Terus alladzina yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Sifat yang keempat, orang mukmin yang hakiki yang selalu menjaga dan memelihara salat. Yang kelima, bukti kebenaran iman, wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan
mau menginfakkan sebagian harta yang dititipkan oleh Allah kepadanya. Ulaika humul mu'minuna haqqan. Mereka itulah orang-orang mukmin yang hakiki, yang benar. Ya. Jadi tidak hanya mengaku-ngaku mukmin, tapi harus ada bukti 5 tadi. Salah satunya adalah tawakal. Benar-benar di hati ini hanya bergantung pada Allah. Wa biqaulihi ta'ala, dan Allah menganjurkan kita, hambanya ini, untuk selalu tawakal dengan firman Allah Ta'ala yang terdapat pada surat Ali Imran ayat 159. Fatawakkal 'ala Allah, innallaha yuhibbul mutawakkilin. Maka tawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah itu menyintai orang-orang yang tawakal. Jadi kalau kita ini ingin dicintai oleh Allah, kuncinya kita harus selalu bersandar kepada Allah, selalu bergantung kepada Allah. Sedikit pun tidak pernah mengandalkan kekuatan kita, mengandalkan kecerdasan kita, mengandalkan harta, pangkat, jabatan, mengandalkan makhluk, mengandalkan usaha, mengandalkan itu sama sekali jangan. Jadi harus hanya satu yang dijadikan sandaran. Ketika orang itu bisa mengamalkan itu, pasti dicintai oleh Allah. Siapapun orangnya, walaupun orang mungkin biasa, ya, mungkin zahirnya jelek, melarat, tapi di hatinya selalu bergantung kepada Allah. Pasti orang ini dicintai oleh Allah. Ya, karena Allah yang menjanjikan dalam Al-Quran, di antaranya surat Ali Imran ayat 159. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, "Lau tawakkaltum 'ala Allah haqqa tawakkulih, la razaqakum kama yurzaqut thayru tawdu khimasan wa taruhu bitanan." Andaikan kalian itu bertawakal, berserah diri, bergantung, berpasrah kepada Allah dengan sebenar-benar pasrah. Jadi sama sekali tidak mengandalkan apapun dan siapapun selain Allah. Apa janji Nabi? La razaqakum, pasti. Ini jaminan, pasti Allah ngasih rizki kalian. Kama yurzaqut thayru, sebagaimana burung dikasih rizki oleh Allah. Taghdu khimasan, ya, berangkat pagi-pagi dalam keadaan lapar, wa taruhu bitanan, dan pulang di waktu sore dalam keadaan kenyang. Kita disuruh oleh Allah mencontoh makhluk, ya, yaitu burung. Burung itu orang yang atau makhluk yang sangat tawakal kepada Allah. Tidak ada burung itu pulang bawa bekal untuk dibuat besok, enggak. Jadi burung itu pagi yakin pasti saya sudah disiapkan rezeki. Terbang, ya, Allah yang menggerakkan saya terbang kemana, Allah sudah nyiapkan, ya, saya di situ rezeki saya, ya. Terus sore, ya sudah, ya, urusan besok rezeki saya sudah disiapkan besok oleh Allah. Ya, dan saya belum tentu hidup besok. Itu burung itu begitu, ya. Kita, ya, dikasih, ya, pelajaran oleh Nabi supaya, ya, sedikit-sedikit niru burung ini, ya. Tidak ada, ya, burung itu yang tidak dicukupi rezekinya, walaupun, ya, dalam keadaan apapun burung itu, ya, bahkan seluruh hewan selemah apapun sudah dicukupi oleh Allah. Tidak ada satupun makhluk seremeh apapun, ya, sekecil apapun yang tidak dicukupi rezekinya. Ya, pernah suatu saat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika keluar mengajak sahabat Anas bin Malik radhiyallahu an, ya, kemudian ketika sedang berjalan itu kedengaran burung berkicau, ya. Nabi tanya kepada sahabat Anas, Nabi paham tapi sahabat tidak paham. Ya, sampai wahai sahabat Anas, sampean tahu kicaunya Allah, engkau maha kuasa ngasih rizki kepada saya, ya, engkau tidak pernah melupakan saya, ya.
Itu spontan gitu loh. Habis kicau gitu, yang itu adalah ingat Allah yang menguasa, maka langsung spontan ada belalangnya. Jadi pas ya, mulutnya burung itu terbuka, pas belalang masuknya. Terus dikunyah, ditelan. Kicau lagi ya, burung itu. Terus Nabi tanya lagi pada sahabat Anas, sampean paham sahabat? Kicaunya burung yang kedua kali ini ya. Oh, enggak paham Nabi. Panjenengan sing langkung paham. Nah, Nabi mengatakan burung itu berkicau yang kedua bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillah alladzi lam yansa man dzakarah. Ya, segala puji bagi Allah yang tidak pernah melupakan orang. Kalau benar-benar ya, walaupun orang itu kerja, berusaha apapun, apakah itu tani, nanam tanaman apapun, silakan. Ya, tapi jangan ngandalkan kekuatannya, jangan ngandalkan obat, jangan ngandalkan ya, makhluk. Tapi harus Allah. Jadi yang numbuhkan tanaman saya ini Allah, yang menyuburkan Allah, yang menjaga tidak kena penyakit juga Allah, yang menghendaki nanti hasilnya Allah. Sehingga ya tidak sampai gara-gara itu terus ya mengalahkan ibadah kepada Allah, tidak ya, karena yang diandalkan Allah. Ya. Begitu orang kerja apapun ya, apakah dagang, apa di pasar, itu silakan, tapi jangan sampai ngandalkan usahanya, jangan sampai ngandalkan kemampuannya, ya, kecerdasannya, pengalamannya, jangan sampai ngandalkan makhluk siapapun ya. Itu ya, supaya kita dibenarkan imannya dan supaya selalu dicukupi dan supaya selalu dijaga ya, oleh Allah. Itu senjatanya hanya tawakal ya. Maka dalam hadis Nabi ya, man sarrahu an yakuna aqwan nas falyatawakkal Allah. Siapa yang ingin menjadi orang yang paling kuat ya, maka hendaklah tawakal kepada Allah. Semakin tawakal semakin kuat. Betapapun lemah fisik orang itu, kalau tawakalnya kuat pasti menjadi orang kuat ya. Tapi sekuat apapun manusia, sekaya apapun manusia, tapi kalau tidak tawakal, apalagi ada yang diandalkan selain Allah, ya pasti akan hancur, pasti akan ya tersiksa hidupnya. Itu sebagian ulama ya, diantaranya ya dalam kitab lain disebutkan oleh Syekh Ali Al-Jizi, wal hila al-muhasila litawakkul mulazamatu khamsati adhkar, katanya. Perkara yang bisa menyebabkan orang itu bisa tawakal itu ada 4 ya. Ada 4 perkara yang seyogyanya selalu diingat ya, selalu diperhatikan supaya orang itu bisa menjadi orang tawakal. Yang pertama, itu Allah tahu. Walau kana tahta sab'i aradin, walaupun di bawah bumi yang paling bawah makhluk. Ya, apa keadaannya? Butuh makan, ya, butuh rezeki berapa? Allah tahu. Keadaannya menghadapi bahaya atau apa-apa, Allah tahu. Tanpa kita doa, ya Allah, tanpa kita, Allah sudah tahu. Ya, walaupun tetap kita syariatnya berdoa itu hanya syariat ya, untuk menunjukkan sopan kita ya, berdoa ya, melaksanakan perintah Allah, ud'uni astajib lakum, juga sunnah Rasul. Tapi bukan doa pun Allah sudah tahu keadaan kita. Kita butuh apa, Allah yang tahu ya, yang terbaik bagi kita, rezeki kita berapa ukurannya, Allah yang maha tahu. Orang dalam kondisi bahaya butuh pertolongan, Allah tahu. Nabiullah Musa alaihissalam ketika sudah diangkat jadi Rasul, ada tugas dakwah. Pertama kali dakwah harus meninggalkan ya negerinya untuk menuju ke Mesir untuk dakwah kepada Fir'aun ya. Otomatis harus meninggalkan istri dan keluarganya. Maka sedikit terlintas itu apa? Ya,
Walaupun Nabi Rasul semua sempurna, tapi itu untuk pelajaran bagi kita. Ketika sedikit terlintas, nanti apa? Keluarga saya ya makan dari mana ini? Ya. Spontan Allah itu ya menegur Nabi Musa, wahai Musa, pukulkan tongkatmu pada batu, ya, batu besar. Ketika dipukul, ya pecah sedikit. Pukulkan lagi, pecah lagi sedikit. Pukulkan sekali lagi, akhirnya terbelah dua. Ternyata di dalam batu yang keras, batu yang ada hewan-hewan semacam ulat-ulat, ya, yang diizinkan oleh Allah untuk ngomong. Wahai Nabi Musa, saya yang di dalam batu ini loh, ya, Allah tidak pernah lupa ngasih rizki saya sambil menunjukkan makanan. Ya. Saya itu loh Allah, ya, Allah itu demikian. Orang ada dimanapun tempat, walaupun secara akal tidak mungkin orang ini bisa makan, tetap Allah Maha Kuasa, ya. Jadi bahkan walaupun di tempat yang ya tidak ada air, tidak ada tanaman, tetap kalau orang itu tawakal tidak sulit, Allah itu mencukupi, ya. Allah itu dicontohkan dalam Al-Quran banyak, ya, kisah-kisah Al-Quran itu yang kalau kita pelajari itu akan menambah ketawakalan kita, ya, keyakinan kita, ketauhidan kita. Seperti kisah kaumnya Nabi Musa ketika dihukum oleh Allah di padang Sahara, padang Mesir, tidak ada air, tidak ada tanaman, ya, tidak ada makanan, ya. Itu ternyata subhanallah Allah bisa nyukupi rizki dari langit langsung, tidak pakai nanam, tidak pakai beli, tidak pakai apa, tapi setiap saatnya butuh makan Allah nurunkan langsung makanan dari langit. Itu dinas dalam Al-Quran, makanan al-manna was-salwa, ya. Itu kisah Allah yang mengisahkan, tidak boleh sedikit pun kita ragu. Selama berapa lama? Bukan hanya seminggu, 2 minggu, sebulan, 40 tahun Allah bisa ngasih makan tanpa, ya, usaha, tanpa nanam, tanpa apa, Allah bisa. Tidak tanggung-tanggung 40 tahun, itu pelajarannya. Maka orang yang kuat tawakalnya tidak pernah takutnya. Begitu seperti yang dicontohkan Nabiullah Ibrahim alaihissalam, ya, orang yang sangat ya, kuat tauhidnya kepada Allah, ya, sangat kuat tauhidnya kepada Allah, ya, itu ketika ya, baru, ya, punya anak, padahal lama beliau tidak punya anak. Ketika sudah dikasih anak bayi, ujuk-ujuk diperintah oleh Allah untuk membawa istri dan bayinya itu ke Mekah. Waktu itu tandus, tidak ada tanaman, tidak ada air, tidak ada manusia satupun, tidak ada. Maka Nabi Ibrahim spontan, tidak ada sedikit pun keberatan, nunda sak menit aja tidak, sekitar langsung, ya. Ketika sampai di sana sudah tinggalan istri muda, langsung ditinggal. Tidak mikir ya apa nanti istri saya sama siapa, anak saya makan apa, minum apa, tidak ada, sedikit pun tidak ada ragu. Yang ada Allahu Akbar, Allahu Qadir, Allah Maha Kuasa. Maka ya bahkan beliau tidak doa ya Allah tolong istri saya, anak saya kasih ono rizki, bukan itu yang diminta, tapi minta supaya keluarganya jaga sholat, ya, itu yang dikisahkan dalam Al-Quran. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharrami rabbana liyuqimus shalah. Yang diminta oleh Nabi Ibrahim bukan rizki, bukan makanan, tapi ya Allah tolong keluarga supaya bisa jaga sholat, ya Allah, itu yang ditakuti gitu loh, bukan makan. Kalau makan pasti gitu loh, tidak mungkin, apalagi orang jaga sholat gitu loh, tidak mungkin orang jaga sholat itu istrinya tenang, oh saya tidak takut, tidak khawatir, sebab ya sampean dalam rangka melaksanakan perintah Allah, tidak mungkin. Orang yang melaksanakan perintah Allah disia-siakan, tidak mungkin. Saya pasti dijaga oleh Allah.
tawakalnya Nabi Ibrahim dan keluarga beliau. Ya, itu ya supaya orang itu bisa tawakal itu harus ditanamkan suatu ya keyakinan bahwa Allah itu selalu mengetahui keadaan seluruh makhluk ya. Apakah itu sedang butuh makan ya, sedang butuh penjagaan atau butuh apapun Allah tahu, walaupun makhluk yang di bawah bumi yang paling bawah Allah tahu ya, tanpa minta pun Allah sudah tahu ya. Ya, itu walaupun kita secara syariat ya tetap berdoa ya. Adapun kalau orang-orang yang sudah seperti Nabi Ibrahim itu makomnya makom fana ya. Ketika diancam oleh Namrud, mau dibakar oleh Namrud dengan api sebesar gunung, beliau ya didatangi malaikat Jibril. Itu tawakalnya Nabi Ibrahim. Ya Ibrahim, alaka hajah, apa Anda butuh bantuan saya? Ya. Apa jawaban Nabi Ibrahim? Itu orang tawakal begitu ya. Jadi lihat makhluk itu tidak ada apa-apanya. Selain Allah tidak ada apa-apanya sama sekali. Apa kata Nabi Ibrahim? Amma ilaika fala. Nah, kalau kepada Anda malaikat saya tidak butuh. Anda sama dengan saya makhluk. Ya. Duh, kamu ini mau dibakar oleh Namrud. Namrud itu siapa? Makhluk. Bisa apa Namrud? Yang bisa itu hanya Allah. Jadi melihat Namrud sama sekali tidak takut, tidak getar, ya. Karena yang dilihat, ya, bukan itu Allah. Tetap Namrud begitu ya dibuat Allah begitu, ya. Kalau Allah tidak ngasih kemampuan apa, tidak akan bisa berbuat apa-apa. Duh, ini apinya sudah disiapkan sebesar gunung. Jangankan sebesar gunung, ya. Api neraka itu loh tidak bisa membakar kalau Allah tidak menghendaki. Seperti itu, tawakalnya seperti itu. Jadi selain Allah tidak bisa apa-apa. Jadi tetap tenang. Tidak takut, tidak susah, tidak benci sama Namrud, tidak ada. Sebab makhluk. Ya, bahkan tetap yang dilihat Allah yang menciptakan Namrud. Ya. Tetap Allah pasti yang menghendaki ini, pasti Allah menghendaki yang terbaik, pasti ada hikmah. Maka ya, kata malaikat Jibril, "Duh, ya, kalau begitu sampean doa kepada Allah." Ya, apa jawaban? "Duh, apa Allah tidak tahu keadaan saya sekarang ini buat apa?" Allah sudah tahu ya. Jadi tanpa doa pun Allah tahu. Itu Nabi Ibrahim sudah mencapai makom yang fana ya. Ya, kita secara umum tetap kita berdoa walaupun jangan mengandalkan doa ya. Jangan sampai orang oh ini berkat saya doa ini, jangan. Tetap ya semata-mata itu anugerah kemurahan dari Allah. Orang kita berdoa itu loh karena dimampukan oleh Allah ya. Kita ngangkat tangan juga Allah yang menggerakkan ya. Kita bisa doa khusyuk juga Allah yang menghendaki kita. Jadi kita berhasil bukan usaha kita tapi Allah. Begitu. Apa yang terjadi ketika orang itu tawakal kepada Allah? Nabi Ibrahim tidak butuh siapa-siapa, tidak butuh apa-apa, hanya beliau hasbunallah, cukup Allah. Maka ketika hati orang itu hanya bergantung pada Allah, bersandar pada Allah, kalau Allah nolong, Allah menjaga itu tidak usah pakai bantuan apapun, cukup hanya 2 huruf, kun ya. Ya narukuni bardan wasalaman alaihi, api jadilah dingin dan menyelamatkan Nabi Ibrahim, cukup. Tidak pakai bantuan malaikat Jibril, tidak pakai bantuan siapa, hanya Allah mengatakan ya api jadilah dingin itu dan menyelamatkan Nabi Ibrahim. Sedikit pun tidak panas, apalagi terbakar, sehelai rambut pun tidak. Itu loh Allah yang harus kita jadikan wakil dalam kehidupan kita, yang harus kita sandari, yang harus kita ya selalu bergantung kepadanya. Jangan sampai mengandalkan selain Allah apapun, termasuk apalagi ya kemampuan kita, ilmu kita, ibadah kita. Walaupun kita ibadah jangan diandalkan ya, sebab yang memampukan kita ibadah Allah. Jadi bukan berarti orang itu tawakal terus tidak berusaha ya. Ya, tidak demikian ya. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu pernah ketika ada orang ya duduk-duduk ya ngaku tawakal, tidak kerja padahal punya keluarga yang
tapi dia tawakal. Yang ngasih rezeki kan Allah. Ya, begitu. Akhirnya Sayyidina Umar mengatakan, innamal mutawakkil alladzi yulqi bidrahu fil ard wa tawakkal. Orang yang tawakal itu orang yang nanam. Kalau petani nanam tanaman, terus tawakal, yang numbuhkan tanaman Allah, yang ngasih subur Allah, yang ngasih hasil itu Allah, ya. Yang jaga dari bahaya juga Allah, ya, itu tawakal. Bukan apa? Tidak mau berusaha terus tawakal, bukan. Ya. Jadi orang ikhtiar, silakan dagang, silakan ke pasar, tapi sedikit pun jangan ngandalkan selain Allah. Tanda-tandanya tidak ngandalkan selain Allah itu, ya, ya tidak sampai gara-gara mencari rezeki sampai ya lupa ibadah, tidak sampai lupa kewajiban, tidak sampai pelanggar syariat. Itu menunjukkan orang tawakal. Jadi bukan usaha saya, ya, bukan karena saya bohong ini terus saya bukan. Jadi semata-mata yang ngasih rizki, yang nyukup itu Allah, walaupun sebabnya macam-macam. Itu yang pertama, supaya orang itu bisa tawakal. Yang kedua, i'timadu qudratihi ta'ala. Ya, orang harus bersandar pada kekuasaan Allah. Bahwa Allah itu benar-benar maha kuasa atas segala sesuatu. Jadi walaupun seluruh makhluk, waduh, tidak mungkin, tidak bisa ini, tidak bisa. Tapi kalau Allah bisa, gampang. Itu Allah Maha Kuasa. Ya, jadi sampai dalam Al-Quran disebut kata-kata Allah Qadir, Allah Maha Kuasa itu sampai lebih 50 kali. Supaya orang itu ada di hatinya Allah itu benar Maha Kuasa. Jadi di antaranya Allah itu Maha Kuasa, walaupun orang itu misalnya apa? Ya, secara akal tidak mungkin bisa makan, tapi Allah Maha Kuasa bisa mencukupi. Ya. Walaupun orang itu di tempat yang mestinya apa tidak akan selamat karena ada bahaya, tapi kalau Allah yang menyelamatkan bisa, tidak ada sesuatu yang sulit, spontan kalau Allah itu menjaga. Ya. Itu Allah benar-benar Maha Kuasa atas segala sesuatu, ya, sehingga tidak pernah ya ngandalkan sesuatu selain Allah dan tidak pernah berkecil hati dalam, walaupun seluruh manusia mengatakan waduh ini sudah tidak mungkin sembuh, ini ibarat orang sakit, dokter seluruhnya tidak mungkin, tetap tidak kecil hati sebab ada Allah. Walaupun seluruh dunia dokter semua mengatakan tidak bisa sembuh, kalau Allah sembuh besok pasti sembuh. Ya. Begitu juga ya. Walaupun misalnya dokter semua, oh remeh ini, gampang, apalagi mungkin, oh saya kaya bisa berobat, tetap walaupun semua orang kata bisa sembuh besok, kalau Allah tidak akan sembuh. Walaupun keliling dunia, ya, habis hartanya, ya kalau Allah tidak mengendaki sembuh, tidak akan sembuh. Begitu dalam masalah-masalah yang lain, kita harus sadar bahwa yang berkuasa itu Allah. Selain Allah tidak ada yang ya punya kekuasaan. Itu diantara ya apa yang harus kita ingat. Yang kedua, ya, di sini masih ada 3 yang belum kita jelaskan. Insya Allah pada kajian yang akan datang akan kita sambung penjelasan tentang ya, masalah tawakal ini. Mudah-mudahan sedikit apa yang kita kaji ini dapat menyempurnakan keimanan kita dan ketawakalan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan amal-amal baik para jamaah sekalian diterima oleh Allah SWT. Segala dosa dan kesalahan kita, dosa-dosa orang tua kita dan dosa-dosa ahli kubur kita, semua mudah-mudahan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita masih diberikan tambahan umur yang barokah, tambahan rizki yang barokah, sehat lahir batin, dijauhkan dari segala macam bala, ditetapkan iman Islam sampai akhir hayat kita mendapatkan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, rabbi zidni علما نافعا ووافقا
أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا ربي زدني علما نافعا ووافقني عملا مقبولا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا ربي زدني علما نافعا ووافقني عملا مقبولا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه. ربنا ظلمنا أنفسنا إن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب زدنا علما. اللهم إنا نسألك العافية في الدنيا والآخرة. وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. آمين. الفاتحة.